kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat selalu ya. Ya. Iya, mengingetin jangan lupa ikuti aturan protokol kesehatan. Apa aja? Memakai Masker, masker, sanitizer atau mencuci tangan. jaga jarak, Iya, jaga jarak. hindari kerumunan. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya mari kita berdoa bersama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Aldi Nugraha Akbar, Dewi Ayu Wulandari, Hadir. Najla Putri Aini, Hadir. Rafa Rajak Wikarya. Oke, hadir semua ya hari ini. Sebelum memasuki materi yang akan dibahas hari ini, Ibu telah membagikan angket mengenai materi yang akan kita pelajari. Kalian jawab sesuai yang kalian ketahui ya. Dadah, silakan dijawab selama 5 menit. Soalnya tidak banyak kok, cuma hanya 5. Ya, silahkan dikerjakan. Hari ini kita akan belajar mengenai proklamasi. Ada yang tahu proklamasi tanggal berapa dikumandangkannya? Tanggal berapa? Ya, 17 Agustus 1945. Ya. Nah, nanti kalian simak videonya, amati. Nanti ada pertanyaan, kalian tulis ya jawabannya di kertas yang udah dibagikan. Nah, nanti setelah videonya berakhir akan dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing 2 orang ya. Nah, sekarang simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk ikuti aturan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 2 meter. Selanjutnya, mari kita berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Baiklah, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya bersama-sama. Lagu wajib nasional ya, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran ada 2. Pertama, mampu menjelaskan maksud proklamasi, dan yang kedua, mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi. Baiklah, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Kedua nih. Nah, pertanyaannya, dari gambar kedua tersebut, apa pendapat kalian setelah melihat gambar yang Dari sudah gambar yang tadi dijelaskan? ya. Ini gambarnya. Ini gambarnya. Tulis Boleh. Soal apa nih? Ini gambar pertama apa? Ini gambar soalnya dia tulis tadi. Nggak usah. Gambar Ini gambar kedua. pertama sama Lagi dengan nyanyi. gambar pertama sama dengan gambar kedua sama dengan. Baiklah, untuk gambar tersebut yang pertama menceritakan antara Insinyur Soekarno bersama dengan yang lain untuk menyusun naskah teks proklamasi. Dan untuk gambar kedua menceritakan mengenai Insinyur Soekarno yang membacakan naskah teks proklamasi yang sebelumnya sudah dirumuskan bersama dengan yang lain. Baiklah, selanjutnya perhatikan materi berikut ini. Proklamasi. Proklamasi adalah menjadi tanda sejarah dari perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia.
Sebelum melanjutkan, mari kita pahami makna dari video tentang perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan Perumusan naskah proklamasi. Kita akan menyaksikan cerita perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sudah menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang sejak abad ke-17. Indonesia didatangi bangsa asing yang ingin menguasai. Kami VOC dari Belanda, berikan kepada Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara dari negara Jepang. Kalian harus tunduk dan kerja paksa dan membantu kami dalam perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas di seberang jembatan. Jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersiap, bersedia melawan mati-matian karena musuh sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, tentara pembela tanah air atau TETA dan golongan pemuda terus membangun gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Gawat jenderal, Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena bom atom dari Amerika. Kapal-kapal perang Amerika bahkan sudah berdatangan pantai kita. Bagaimana ini? Menyerahlah atau Jepang kami hancurkan. Maka Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada saat inilah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang, merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan cita-cita kemerdekaannya dan mendukungnya. Maeda, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah, secepatnya kita pastikan sikap Gun Saikan kepada Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya, tapi ternyata kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ingkar janji, Jenderal Nishimura. Ini perintah. Kalau begitu jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin minta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja. Semoga berhasil, Soekarno. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Para anggota peta menuntut kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau merebut. Kita pilih pemindahan kekuasaan saja. Baiklah, kita buat seperti ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Ya, setuju. Kita minta bantuan Muhammad Ibnu Sayyid Melik untuk mengetiknya. Saya cuma berubahnya sedikit menjadi akhirnya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Keesokan harinya, pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia kemerdekaan Indonesia. dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi. Merdeka! Mencapai kemerdekaan itu susah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dan situasi kita sekarang memerlukan kemauan untuk memaknai kemerdekaan ini sebagai jembatan emas. Tugas kita selalu generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca, supaya bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa.
Baiklah, setelah melihat dari video yang telah ditampilkan, silakan kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan jawab di buku tulis. Jika tidak terlihat, nah ini yang jelasnya ya. Jangan lupa untuk dikerjakan dengan mandiri dan percaya diri. Semangat! Dijawabnya berkelompok. Ayu sama Adi, Nada sama Rafa. Jawabnya berdua. Yuk dimulai. Ini boleh. Ya, sudah mengerjakan semuanya? Sudah. Baik, sekarang Ibu meminta dari satu kelompok perwakilan membacakan jawabannya. Kelompok Najla baca sampai 1 sampai nomor 3. Kelompok Ayu dari nomor 4 sampai nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla ingin membacakan jawaban pertanyaan ini. Ya, pertanyaan pertama, dari penjelasan yang terdapat di video, negara apa saja yang pernah menjajah Indonesia? Belanda dan Jepang. Ya. Terus yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh PPKI yang ada di video tersebut. Boleh sebagiannya aja. Insinyur Soekarno, Terus, Muhammad Hatta, Rajungan Wedno Diningrat. ya. Terus selanjutnya, tanggal berapakah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu? 16 Agustus 1945. 1945. Ya, makasih ya Najla. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu dari kelompok 2 ingin membacakan jawaban pertanyaan. Nah, yang nomor 4. Menurut kamu, apa yang terjadi di kediaman Laksana Tadashi Maeda, seorang perwira angkatan laut Jepang? Di rumah Laksana Tadashi Maeda menjadikannya tempat perumusan naskah proklamasi. Ya, selanjutnya nomor 5. Di tanggal berapakah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan? 17 Agustus tahun 1945. Ya. Dan yang terakhir, apa makna yang terkandung dalam video mengenai perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Menjalankan kerjasama lahirnya negara Indonesia, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya dari yang telah dijelaskan materi mengenai proklamasi, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan Najla. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Naskah proklamasi dirumuskan di Rumah Laksana Tadashi Maeda, kemudian dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Terima kasih banyak Najla sudah memberikan kesimpulannya. Nah, simak lagi ya videonya, lanjut lagi ini kesimpulannya. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Sebelumnya, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan kota Nagasaki, sehingga tentara Jepang menyerah kepada sekutu. Dan untuk pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10 waktu Indonesia Barat, pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah digadang itu makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kedua, pengakuan kepada dunia luar. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, baiklah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama yang masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nanti isi ada soal evaluasi, ntar kalian isi ya.